Berapa? 30. Kok bisa 30, Yeli? Kamu kan belajar kemarin. Kamu betul-betul bodoh. Saya berkali-kali mau bilang belajar. Sudahlah. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia, kembali bersama saya Sahari dalam channel Inspirasi Kehidupan. Tadi Bapak Ibu telah menyaksikan satu video pendek yang diperankan oleh istri dan anak saya. Ini adalah video ilustrasi. Tapi secara jujur saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah kata-kata ini, maaf, seperti bodoh dan goblok, pernah Bapak Ibu katakan kepada anak-anak? Jika pernah, harap lain kali jangan dilakukan lagi. Hati-hati loh Bapak Ibu, kalau kita mengatakan anak kita bodoh atau goblok, itu sangat mempengaruhi kejiwaannya. Seperti kita ketahui, manusia terdiri dari alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar adalah alam yang menghubungkan kita keluar. Kita komunikasi, kita mencerap, semua itu melalui alam sadar. Sedangkan alam bawah sadar adalah hard disk kita, menyimpan semua data-data yang masuk dari alam sadar. Ataupun pada waktu kita tidur, ada orang yang mengatakan kita, alam sadar kita sedang tidur, tapi alam bawah sadar kita tetap terbuka dan akan merekam semua peristiwa yang terjadi. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu, jangan kita mengatakan hal yang tidak pantas kepada anak-anak kita, seperti kata bodoh dan goblok. Karena itu akan disimpan di alam bawah sadar dan mengendap di sana. Lama-kelamaan, secara kejiwaan akan mempengaruhi anak-anak Anda. Kenapa? Karena dia akan berpikir bahwa orang tuanya saja sudah mengatakan dia bodoh, apalagi orang lain. Lama-kelamaan, anak kita bisa jadi bodoh benaran. Maka hati-hatilah Bapak Ibu, kata-kata ini sebenarnya jangan lagi disampaikan kepada anak-anak. Betulkah anak-anak kita ini bodoh? Makanya dalam judul ini saya memilih kenalilah anak-anak Anda. Kenapa saya buat seperti itu? Karena kebanyakan orang tua tidak memahami anaknya, sehingga mereka mengajar anak-anaknya dengan kata-kata yang sebenarnya tidak boleh dikeluarkan. Bodoh, goblok, dan lain sebagainya. Masih banyak kata-kata yang sebenarnya tidak boleh dikeluarkan. Karena itu akan mempengaruhi jiwa anak-anak tersebut. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa orang tua harus memahami dan mempelajari sifat dari anak-anaknya. Jangan hanya kita mengajar mereka, ketika mereka tak bisa, kita marah-marah. Sebenarnya kita yang tidak mengerti bagaimana karakter anak-anak kita, sehingga membuat kita marah-marah. Tetapi kalau kita mengerti siapa anak-anak kita semuanya, nanti masalahnya akan terselesaikan dengan baik. Saya akan menunjukkan bahwa ada 3 karakter yang terdapat pada anak-anak. Jadi setiap anak itu belum tentu bisa mewarisi 2 atau 3 karakter. Masing-masing bisa 1, tetapi kuat atau tidaknya itu tergantung pada anak-anak tersebut. Contohnya, misalnya Bapak Ibu tiap hari mengajar anak-anak di rumah dengan mendikte. Ternyata di dikte anak-anak tidak bisa menangkap apa yang dimaksud di dalam bacaan tersebut. Karena tidak bisa menangkap, orang tua marah-marah. Kenapa kamu begitu bodoh sih, begitu goblok, itu saja yang begitu simpel tidak paham. Bagaimana untuk mengikuti pelajaran yang lain? Kita lihat si A saja, begitu hebat. Kenapa kamu tidak bisa mencontoh si A? Itu kesalahan yang paling fatal. Kenapa? Karena kita belum memahami anak kita. Kita harus tahu ada 3 karakteristik yang harus diketahui oleh orang tua. Kalau anak-anak ketika kita diktekan, kita ajarin, kita cerita, dia mengantuk dan tidak bisa terima, berarti anak kita ini termasuk anak visual. Dia perlu ditulis atau digambar. Makanya kalau kita membaca saja, dia merasa mengantuk dan tidak bisa menerima dan bahkan tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Makanya kita harus tahu dulu. Ketika kita menggambar, kita visualisasikan dalam bentuk tulisan, kita gambar dan sebagainya, dia baru menangkap karena dia adalah termasuk orang visual. Yang dimaksud dengan visual itu adalah dia belajar sambil melihat. Ya. Orang visual adalah belajar dengan melihat. Itu adalah karakter orang visual. Jadi kalau anak Bapak Ibu visual,
coba diarahkan dia dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Ada juga hal lain, misalnya kalau ada seseorang minta ditunjuk di mana rumah si A, kita telah menunjukkan panjang lebar, kita cerita, ternyata dia tidak paham. Setelah kita gambar di sebuah kertas, apa ini di mana alamatnya, harus belok kiri, belok kanan, nah ini rumahnya, baru dia paham. Itu termasuk orang visual. Maka pahamilah itu. Untuk kita sebagai orang tua, kalau kita memahami, pasti kita akan gampang untuk mengajar anak kita. Itu yang pertama. Seterusnya, kalau orang visual, dia lebih suka menonton. Dia suka melihat gambar dan menonton. Dia tidak, seorang visual ini pendengarannya buruk. Dia suka melihat gambar, menonton. Ya. Suara itu hanya mendukung. Tapi dia akan masuk ke dalam alam pikirannya apabila suaranya itu didukung oleh gambar. Atau ada hal yang berbentuk tulisan atau gambar yang mendukung. Baru dia bisa masuk ke alam pikirannya. Itu untuk orang visual. Yang kedua adalah auditory. Auditory adalah pendengar yang baik. Walaupun jauh, orang bercerita apapun, dia bisa menangkap dengan cepat. Berarti orang auditory itu, dia tidak perlu dibantu dengan gambar. Karena dia adalah seorang pendengar yang baik. Dia mendengar saja, dia sudah mengerti. Misalnya yang tadi saya katakan, dia menanyakan di mana alamat rumah si A. Kita bicarakan secara lisan, dia sudah paham, oh di sana rumahnya. Itu adalah tipe orang auditory. Terus orang auditory ini, biasanya kalau misalnya lagu-lagu, mereka lebih suka dibuat dalam bentuk MP3 dan didengar suaranya. Dan biasanya juga mereka kalau belajar itu sering mendengarkan lagu walaupun dengan suara yang kecil, diputar pelan-pelan, mereka sambil belajar. Itu termasuk orang auditory. Orang auditory ini telinganya sangat tajam. Dan dia tidak perlu didukung oleh yang lain. Itu auditory. Kalau anak kita ada auditory, kita membaca, mendikte, itu tidak ada masalah dengan mereka. Itu tipikal orang auditory. Yang ketiga adalah lebih unik, namanya kinestetik. Kinestetik itu adalah dia bukan hanya melihat, ya bukan hanya melihat, tapi dia melihat, bergerak dan menyentuh. Kalau misalnya ada bapak ibu, ada anak yang tidak betah di kelas, sering jalan-jalan mau mandi, ingin bergerak sana, ini termasuk anak kinestetik. Dia harus belajar dulu, setelah itu dipraktekkan baru bisa masuk ke dalam pikirannya. Tetapi hanya belajar saja, melihat saja, itu tidak bisa masuk ke alam pikirannya. Kadang-kadang mereka butuh sentuhan. Misalnya ada satu praktek ini namanya patung. Oh, dia harus bergerak, mendekati, melihat dan menyentuh. Oh, ini patung. Hanya sekedar itu, dia bisa masuk ke alam pikirannya. Ini lebih unik. Jadi, ketiga hal ini kita harus perhatikan anak kita termasuk yang mana? Apakah dia visual, auditory, atau kinestetik? Kalau kita memahami ketiga hal itu, kita akan dengan mudah untuk membimbing atau mengarahkan anak-anak kita. Sehingga orang tua tidak perlu lagi marah-marah karena anak-anaknya ketika diajarkan tidak paham. Berulang-ulang kita ajar ternyata tidak paham. Karena orang tua sendiri tidak memahami karakter dari anak-anaknya. Maka dari itu, saya berharap sebelum orang tua lebih lanjut untuk memarahi putra-putrinya, pahamilah mereka dulu, dengarkan mereka dulu, lihat dulu, mereka ini sebenarnya kecenderungannya di mana. Apakah dia termasuk orang visual, atau termasuk orang auditory, atau kinestetik. Kadang-kadang ada orang yang auditory, dia juga punya sedikit visual. Ada juga orang visual, dia juga punya kemampuan auditory, ataupun kinestetik dan sebagainya. Semua itu tergantung pada pribadi masing-masing, di mana dari ketiga ini salah satunya pasti paling kuat. Kalau saya termasuk orang auditory, saya lebih senang mendengar daripada menonton. Kalau misalnya ada lagu-lagu yang bagus, walaupun ada video klipnya, saya tidak suka menontonnya. Saya lebih cenderung lagu tersebut saya ubah menjadi MP3, ya saya pasang di tape, ya baru saya dengarkan. Sampai kadang saya tiduran saya mendengarkan itu. Dan itu nyaman sekali. Itulah termasuk orang auditory. Sedangkan kalau orang visual, dia tidak suka seperti itu. Dia lebih suka menonton video yang ada gambar dan sebagainya. Dia baru paham. Sedangkan kalau kinestetik, dia tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, tapi dia perlu sentuhan. Orang kinestetik itu agak unik memang. Dia harus menyentuh, mempraktekkan. Apa yang diajarkan langsung dipraktekkan. Baru dia bisa mengerti. Berarti dia harus belajar, bergerak, dan mempraktekannya atau menyentuh. Salah satu hal juga kadang-kadang dari visual.
dia diajarin bagaimana tidak bisa masuk ke dalam alam pikirannya. Tapi ketika di sekolah, dia melihat muka gurunya saja yang mengajar, dia bisa masuk ke dalam pikirannya. Semua itu tergantung pada pribadi anak-anak, bagaimana dia menyerap pelajaran dari gurunya. Memang itu agak unik, tapi memang itu kenyataan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari orang tua kita pahami dulu ketiga karakter ini. Kalau kita perkuat mereka sesuai dengan karakter mereka masing-masing, kita ajari mereka sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Kalau mereka tadi yang saya katakan, kalau visual, kita ajarinlah mereka bagaimana supaya mereka menerima secara visual. Kalau dia auditori, bagaimana mengajar mereka secara auditori. Kalau mereka itu kinestetik, bagaimana mengajar mereka supaya mereka bisa menerima pelajaran tersebut. Itu yang harus kita pahami. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia, belajar secara berkesinambungan untuk menjadi lebih bijaksana. Terima kasih.